Brunei Darussalam adalah salah satu negara monarki absolut yang masih tersisa di dunia. Hassanal Bolkiah adalah Sultan Brunei saat ini, yang merupakan pemimpin monarki laki-laki terlama di dunia, yang telah memerintah selama 54 tahun hingga tahun 2022. Sebagai Raja Absolut, Sultan Brunei adalah kepala pemerintahan dan kepala negara, serta juga menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan. Hassanal Bolkiah merupakan Sultan Brunei ke-29, yang memiliki total kekayaan sekitar 28 miliar dolar Amerika atau setara 408 triliun rupiah. Dan menjadi pemimpin atau raja terkaya peringkat 2 di dunia yang dilansir dari laman Glucea tahun 2022. Menurut laporan The Times, saking kayanya Sultan Hassanal Bolkiah, beliau bahkan menghabiskan 20.000 dolar Amerika untuk satu kali potong rambut. Selain itu, beliau juga hobi mengkoleksi mobil mewah dan langka. Menurut beberapa laporan, Sultan Brunei memiliki koleksi mobil mewah sekitar 7.000 unit, termasuk 500 Rolls-Royce dan 300 Ferrari. Jika diuangkan, diperkirakan seluruh koleksi mobilnya mencapai 5 miliar dolar Amerika. Tidak hanya itu, Sultan Brunei juga memiliki beberapa jet pribadi yang dilengkapi fasilitas mewah di dalamnya. Menurut catatan sejarah yang ditemukan dari Tiongkok dan Arab, menunjukkan bahwa Kesultanan Brunei telah ada sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Secara historis, Brunei merupakan negara bekas jajahan Inggris sejak tahun 1888 hingga tahun 1984. Dan pernah juga diduduki oleh Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru, akan tetapi urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan kerajaan, masih menjadi tanggung jawab pihak Inggris. Namun pada perkembangannya, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Rakyat Brunei, yang menginginkan Brunei menjadi negara kesatuan Borneo Utara, yang terdiri dari Sarawak, Brunei dan Borneo Utara. Akan tetapi pemberontakan tersebut dapat diredam oleh pihak Inggris. Pada tahun 1963, Brunei ditawarkan bergabung ke Federasi Malaysia, namun Sultan Brunei menolak karena dia berkeinginan untuk membentuk sebuah negara sendiri yang merdeka. Dan baru pada tanggal 1 Januari 1984, Brunei mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, setelah Brunei sepakat menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan pihak Inggris. Akan tetapi hari kemerdekaan negara ini diperingati setiap tanggal 23 Februari tiap tahunnya. Meskipun Brunei memang memiliki parlemen, namun tidak ada pemilihan umum yang diadakan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan luas negara sebesar 5.765 km persegi, yang beribu kota di Bandar Seri Begawan, Brunei memiliki populasi sekitar 449.000 jiwa pada awal tahun 2023. Dan dari total populasinya, diperkirakan ada sekitar 11.000 lebih warga negara Indonesia berada di Brunei. Mayoritas penduduk Brunei memeluk agama Islam sekitar 78,8%, dan sekaligus menjadi agama resmi di negara tersebut. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi Brunei, karena mayoritas penduduknya adalah keturunan etnis Melayu. Mata uang resminya adalah ringgit Brunei, namun biasa disebut dolar Brunei. Dilansir dari majalah Global Finance pada tahun 2021, Brunei masuk dalam daftar 10 negara paling kaya di dunia yang didasarkan pada pendapatan domestik bruto atau PDB. Tercatat PDB Brunei sebesar 65.675 dolar Amerika per kapita.
Tidak hanya itu, bahkan menurut majalah Forbes, Brunei Darussalam pernah diposisikan sebagai negara terkaya kelima di dunia dari 182 negara. Sumber daya alam seperti gas dan minyak bumi, merupakan sumber utama pendapatan negara Brunei. Perekonomian Brunei hampir sepenuhnya bergantung pada eksploitasi cadangan minyaknya yang begitu melimpah. Sehingga komoditas utama ekspor Brunei adalah minyak mentah. Berdasarkan situs checedata.com, minyak mentah produksi Brunei dilaporkan sebesar 98.178 barel per hari pada tahun 2021. Dan merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara, sehingga negara ini dijuluki sebagai negara petrodolar. Pada tahun 1991, sebuah monumen yang disebut Monumen Miliar Barel, dibangun untuk merayakan produksi miliaran barel ladang minyak Seria. Selain itu, Brunei memiliki Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tertinggi kedua di Asia Tenggara, setelah Singapura. Tak sampai di situ, Indeks Transparency International tahun 2019, menempatkan Brunei sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah kedua di Asia Tenggara, lagi-lagi setelah Singapura. Meski beberapa spekulasi mengatakan Brunei dikategorikan sebagai negara maju karena kekayaannya yang melimpah, namun banyak juga yang mengatakan Brunei masih dikategorikan sebagai negara berkembang, karena yang menjadi andalan perekonomiannya masih di sektor primer, yaitu pertambangan dan ekspor minyak bumi. Brunei tak memiliki upah minimum. Jadi besaran upah harus disepakati dengan pemberi kerja atau melalui negosiasi bersama. Tak hanya itu, warga Brunei menerima layanan kesehatan gratis dari pemerintahnya. Layanan kesehatan gratis ini berkontribusi pada tingginya angka harapan hidup warga Brunei. Rata-rata angka harapan hidup di Brunei adalah 75 tahun. Brunei juga tak memungut pajak penghasilan perorangan warganya. Negara ini juga tidak mengenal pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak penjualan. Warganya pun tak membayar pajak jaminan sosial, namun mereka harus menyumbangkan 5% dari pendapatannya ke dana simpanan yang dikelola oleh negara. Brunei merupakan salah satu negara dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi per orang di dunia. Diperkirakan setiap 1,5 orang memiliki satu mobil, menurut beberapa laporan pada tahun 2017. Selain itu, Brunei juga merupakan salah satu negara yang paling sedikit berhutang di dunia. Menurut data Trading Economics, persentase rasio hutang pemerintah Brunei Darussalam adalah yang paling kecil di dunia, yaitu sebesar 1,8% dari produk domestik bruto negaranya. Tidak salah jika nama negara Brunei Darussalam memiliki arti tempat tinggal yang damai. Kediaman resmi Sultan Brunei yaitu Istana Nurul Iman, digadang-gadang sebagai istana terbesar di dunia. Istana ini memiliki fasilitas 1.788 kamar, 257 kamar mandi, masjid, garasi untuk 110 mobil, 5 kolam renang, ruang perjamuan besar, dan masih banyak lagi fasilitas mewah lainnya. Total luas istana ini diperkirakan sebesar 200.000 meter persegi, dan menelan biaya pembangunan sebesar 1,4 miliar dolar Amerika atau 21 triliun rupiah. Selain istana kerajaannya, Brunei juga memiliki taman hiburan terbesar di Asia Tenggara yang dikenal dengan Taman Jerudong. Didirikan pada tahun 1994 dan terletak di Jerudong di distrik Brunei Muara, pembangunan taman ini menghabiskan 1 miliar dolar Amerika yang didanai oleh negara. Taman Jerudong ini dijuluki sebagai The Kingdom of Unexpected Treasures, atau kerajaan harta karun tak terduga. Brunei merdeka sebagai negara Islam, tidak heran jika hukum syariat diberlakukan di negara ini. Hukum syariat resmi diberlakukan di Brunei sejak tahun 2014, meski mendapat kecaman di dunia internasional.
Penjualan dan konsumsi alkohol adalah hal yang ilegal di Brunei. Namun non-Muslim hanya diizinkan untuk membawa maksimal 2 liter alkohol ke negara ini. Meskipun menerapkan hukum syariat, perempuan Brunei diberikan kesempatan yang sama dalam pelatihan dan pendidikan. Sejak tahun 1971, terjadi peningkatan dramatis dalam tingkat partisipasi perempuan dalam perekonomian Brunei. Diperkirakan sekitar 49% pegawai negeri di Brunei terdiri dari wanita. Masjid-masjid di negara ini rata-rata dibangun dengan kemewahan. Masjid-masjid di Brunei terkenal dengan keindahan dan keanggunannya. Unsur tradisional dan futuristik berpadu sempurna dalam arsitektur masjid-masjid di negara ini. Brunei adalah negara Asia pertama yang melarang sirip hiu. Pada Juni 2013, Brunei menjadi negara Asia pertama yang melarang pengambilan sirip hiu. Menurut larangan tersebut, tidak ada spesies hiu yang bisa ditangkap atau didaratkan di perairan Brunei Darussalam. Langkah Brunei tersebut banyak mendapatkan apresiasi oleh organisasi konservasi di seluruh dunia. Menurut pemerintah setempat, pengambilan sirip hiu adalah praktik yang kejam dan merugikan kelangsungan hidup banyak spesies hiu. Kampung Air adalah pemukiman bersejarah di Sungai Brunei yang mengalir melewati kota Bandar Seri Begawan. Kampung ini sering dijuluki sebagai Venesia dari Timur, karena pemukiman ini dibangun di atas sungai dan memiliki rumah dan bangunan lain yang ditopang oleh panggung yang berdiri di atas air. Bangunan-bangunan di sini saling berhubungan dengan jalan setapak dan jembatan yang menciptakan pemukiman yang berdekatan. Dikutip dari World Atlas, meskipun Brunei hanya negara kecil, namun Brunei telah berhasil melestarikan 70% hutan hujannya. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi beberapa spesies flora dan fauna yang terancam punah. Seperti macan dahan Sunda, bekantan, rangkong, kadal terbang, dan buaya air asin.